era modern seperti sekarang, pelatihan terhadap daya pikir anak semakin dirasa perlu. Bukan semata ditujukan untuk misi akademik, namun pelatihan anak usia dini juga diperlukan untuk melatih improvisasi serta fleksibilitas mereka dalam menghadapi berbagai masalah kelak. Di Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Kebayoran Lama, ada sebuah preschool yang menawarkan inovasi berbeda tentang cara pelatihan anak usia dini. Namanya Kidea, di mana di tempat ini, anak-anak diajarkan berbagai hal akademik maupun non-akademik untuk mengembangkan daya pikir mereka. Seperti dikutip dari chapter 3 buku yang bertajuk The Absorbent Mind, usia dini atau periode usia sejak kelahiran sampai dengan 6 tahun adalah masa terpenting dalam kehidupan seseorang. Pasalnya, pembentukan inteligensi dan ketahanan fisik ada dalam masa ini. Jadi, wajar jika pendidikan anak usia dini semisal preschool, playgroup atau taman kanak-kanak sekalipun saling berkompetisi untuk memberikan asupan positif bagi perkembangan fisik dan mental mereka. Kidea sendiri percaya sepenuhnya bahwa pendidikan anak usia dini merupakan fondasi yang kuat bagi mereka. Fondasi ini kelak akan menentukan banyak faktor, diantaranya emosional, sosial, spiritual, serta karakter individual. Lewat visinya untuk memberikan sebuah metode pendidikan yang baik pada usia dini, Kidea menitik beratkan proses pembelajaran pada proses kegiatan bermain. Dalam berbagai permainan yang diajarkan, banyak nilai-nilai positif yang terkandung yang bisa dipetik oleh anak-anak. Untuk proses ini, dibutuhkan fasilitas penunjang yang pastinya mampu membuat mereka merasa fun baik dalam belajar maupun saat bermain. Dalam penelusuran tentang apa kelebihan dari Kidea ini, saya bertemu dengan narasumber yang akan menjelaskan. Jadi ini Mbak Claudia ini yang namanya ruangan Montessori. Oke, wah. Ini adalah untuk matematik, di situ ada puzzling untuk thematical. Oke. Lalu di situ ada culture seperti itu, untuk puzzle. Nah, Miss, mungkin aku bisa lihat contohnya ya, Miss ya. Ini kayak yang ini nih. Nah, Kalau ini untuk melatih apa nih, Miss? matematika Mbak. Jadi bisa dilihatin dari yang besar, yang besar sampai yang paling kecil. Kita bisa lihat dari shaping. Jadi anak tuh merecognize. Oh, yang gitu. mana sih nih Miss yang paling besar atau yang paling kecil dari size. Tapi kalau dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sampai yang paling kecil ya. Oke, Kalau jadi mungkin ada yang lain nggak, Miss, yang bisa dicontohin ke aku nih? Oh, mungkin ya seperti ini Mbak. Seperti ini. Oke. Kita bisa lihat. Ini juga hal seperti ini. Recognizing warna. Ini kita lihat ini ada warna merah dan warna biru. Tujuannya adalah sama, begitu juga. Oh, gitu. Dan gimana caranya ini seperti ini? Kita labeling seperti ada angka 4 di sini ya. Oke. Ini berarti istilahnya angka yang keempat atau hitungan yang keempat. Oke. Dan anak tuh recognize dengan apa? Bunyinya. Bunyi-bunyi seperti ini. Jadi mereka akan menyusun, Miss, ini angka yang 1, angka yang kedua, angka yang ketiga, angka yang 4, angka yang kelima, dan seterusnya. Karena di dalamnya ada dalam satu box ada beberapa. Misi dari Kidea Preschool and Kindergarten adalah untuk membantu anak-anak usia dini dalam usahanya mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Ini akan menjadi bekal yang berguna seiring dengan pertumbuhan usia mereka. Proses eksplorasi itu sendiri dimulai dari kegiatan detail yang mereka pelajari lewat permainan yang melibatkan otak dan juga fisik. Nah, bicara soal proses, tak lengkap rasanya kalau kita tidak melihat sarana penunjang lain, yakni ruang playground. Yuk, kita ke sana.
Ya, jadi ini adalah Qiddiya Pre-Botanical Facilities yang bernama Playground. Mungkin di tempat lain belum terlalu banyak yang memakai ini, karena apa? Kita sebagai cabang dari Pre-Botanical itu baru memakai playground ini kurang lebih hampir 2 tahun. Oke, jadi kurang lebih hampir 2 tahun ya ada playground ini. Sekali. Nah, untuk program belajarnya sendiri nih, Miss, yang membedakan Qiddiya dengan sekolah-sekolah yang lain apa sih? Jadi gini Mbak Claudia, kalau misalnya kita Qiddiya itu memang mengandalkan 2 metode. Yang pertama adalah classical time, yang kedua adalah Montessori. Jadi yang mana adalah kita mengcombine antara classical itu dengan Montessori. Jadi mungkin kalau di sekolah lain gitu ya, name it, misalkan kita pakai classical itu di-combine langsung dengan Montessori dalam seminggu gitu. Tapi kalau di kita adalah seminggu adalah classical, seminggu ke depan adalah Montessori, seperti itu. Oke, nah Miss Puspa sendiri nih sebagai kepala sekolah di Qiddiya ini nih punya kesulitan nggak sih untuk menyediakan tenaga pengajar di sini gitu? Oh, kebetulan gini, kita kan memanfaatkan juga dari lini dari pusat adalah franchiser gitu. Jadi kita kebetulan field trade memang dari mereka, atau istilahnya mereka yang mau field trade, kita mengeksekusi. Cuman mungkin salah satu hal yang menarik di sini adalah kepala guru kami adalah orang dari Filipina atau ekspat. Oke, nah Qiddiya ini sendiri udah berdiri berapa lama, Miss? 30 Oktober 2010, jadi more or less 2 tahun ya. 2 tahun ya. 2 tahun. Dan ada berapa cabang sih sebenarnya, Miss? Kalau keseluruhan di Jakarta ada 16 dan kita termasuk cabang ke-10. Cabang ke-10 ya. Oke, membicarakan soal kelas nih, Miss, di Qiddiya. Nah, sebenarnya ada berapa kelas yang disediakan Qiddiya, Miss? Nah, kita ini berdasarkan level age ya, Mbak ya. Di sini kita ada baby class, itu below dari 2 tahun. Terus setelah itu kita ada toddler. Toddler itu mom and I itu 1 sampai 2 tahun. Lalu 2 tahun sampai 2,5 itu adalah toddler. 2,5 tahun sampai 3 tahun adalah playgroup. 3 tahun sampai 4 tahun adalah preschool. 4 tahun sampai 5 tahun kindergarten A. Dan untuk kindergarten B-nya atau 2-nya adalah 5 tahun sampai 6 tahun, seperti itu. Oke, nah mungkin Miss Susah bisa jelasin di sini program belajarnya dari tadi kelas yang di bawah 2 tahun itu apa aja sih, Miss, sebenarnya? Apa aja yang diajarin sebelum umur 2 tahun tuh apa aja, Miss? Kalau keunggulan di kita mungkin kita mengajarkan sedikit seperti pre-writing gitu. Tujuannya untuk apa? Mungkin banyak parents yang merasakan, oh anakku ternyata di force nih. Maksud saya dipaksa untuk bisa menulis atau membaca atau something like that. Tapi di kita justru perkenalan dulu. Jadi kebetulan di kita menggunakan pre-writing dengan tujuan begitu nanti sampai di level playgroup atau preschool, mereka sudah mengerti seperti phonik, lalu ada English grammar juga. Jadi lebih pengenalan dulu. Itu mungkin keunggulan dari kita ya, seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya Montessori adalah metode pengajaran untuk meng-endorse anak atau meng-encourage anak untuk lebih mandiri, seperti itu. Jadi seperti yang mungkin nanti Mbak bisa lihat gitu ya, ada mainannya seperti apa, toolsnya, itu akan terlihat. Ini sebenarnya tujuan untuk apa sih? Sensorial jelas, seperti itu. Nah Miss, untuk Qiddiya sendiri nih fasilitasnya apa aja nih, Miss, yang disediakan? Yang pertama kita lihat di belakang nih, ada selain ini ya, Miss ya. Lalu kita ada Qiddiya Town di dalam. Qiddiya Town itu sepertinya adalah miniaturnya dari playground ini sendiri. Gitu. Tapi kita mengambil temanya pertama dari hospital dan market kebetulan di sana. Dan yang pertanyaan kedua adalah gym room. Gym room itu sebenarnya tujuannya apa sih? Gitu. Itu sebenarnya untuk pengertiannya pertama kali anak masuk ke sekolah itu langsung belajar, Mbak. Lalu setelah itu juga kita seperti ruang-ruang yang lainnya nih kita bisa lihat ada ruang khusus Montessori. Lalu ruang khusus untuk kelas anak berdasarkan level age. Itu bisa Mbak lihat sendiri mungkin nanti. Nah, Miss, boleh nggak nih kalau misalnya sekarang aku lihat-lihat kelas yang tadi Miss Puspa sebutin? Oh, boleh dong, Mbak, pasti. Temenin ya, Miss ya. Pasti ya. Ya, buat Anda yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada referensi menarik lainnya. Tetap di referensi. Ayo, Miss. Terima kasih. Segmen referensi yang akan hadir setelah jeda berikut pastinya akan sangat cocok untuk Anda yang ingin hidup sehat. Karenanya, tetap saksikan referensi yang akan memberikan berbagai referensi di sekitar kita.